Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya Sutisna Review apa aja. Kali ini guys, kita kedatangan satu produk baru guys dari Zefrans, yaitu saxophone alto Zas 500 ya guys. Oke, kalian nggak salah denger ya guys ya. Ini saxophone Zefrans Zas 500. Belum pernah ditemukan sebelumnya. Jadi ini adalah produk baru dari Zefrans yang baru keluar tahun ini guys ya, di 2024. Kalau dari fitur-fitur sih sebenarnya nggak ada yang jauh beda banget dari pendahulunya yang udah sangat terkenal dan sudah banyak banget yang pakai, yaitu Zefrans Zas 600 guys ya. Jadi kali ini guys kita mau coba review produk yang satu ini, Zefrans Zas 500 atau 500 ya guys ya. Sekaligus kita mau mungkin sampel sound dan kita mau bandingin dia sama seri terdahulunya, yaitu Zas 600. Dan kalau kalian lihat-lihat dari penamaannya guys ya, yang sebelumnya Zas 600 kebetulan saya juga ada di sini. Ya, ini dia. Ini Zas 600 seri yang udah sangat laris banget. Dan jangan khawatir kalau kalian yang udah lama nabung pengen Zas 600, ini tetap ada ya guys ya. Jadi bukan ini discontinue dan ini produk barunya, bukan guys ya. Jadi ini adalah seri Zas 600 seri student yang bener-bener udah terbukti banget sih guys ya. Banyak banget yang udah pakai dan guru-guru saxophone juga banyak yang rekomendasi kalau mau belajar dari baru ini aja, Zas 600. Terus kenapa Zefrans ngeluarin seri Zas 500? Yang pertama, yang saya rasa sih sebenarnya di masalah harga ya guys ya. Karena kita tahu ya guys ya, di beberapa tahun terakhir marak sekali saxophone baru guys ya, baru bermunculan. Maksudnya merek-merek yang istilahnya belum pernah kita dengar sebelumnya, dia bermunculan dengan harga yang lumayan kompetitif ya guys ya. Kalau kalian bisa cari-cari di Google atau di Marketplace, Zefrans Zas 600 ini aja udah istilahnya sudah ekonomis banget ya guys ya. Dengan 4,5 juta dia bisa dapat saxophone baru yang dapat garansi juga 1 tahun free maintenance. Tapi Zefrans nggak mau tinggal diam aja kayaknya, karena kompetitornya tuh banyak juga yang ngeluarin saxophone yang bener-bener low end ya guys ya. Karena kalau saya bilang sih apa ya, kita kadang-kadang ini karena saya sering ketemu ya guys ya sama saxophone yang murah-murah itu guys ya. Banyak yang datang ke workshop saya untuk di tuning dan untuk di servis. Jadi apa ya, saya bisa lihat kayak kalau kalian beli saxophone yang murah-murah itu kayak gacha aja gitu guys. Jadi kayak untung-untungan ya guys ya. Kadang dapat yang bagus, kadang dapat yang ya begitulah. Bisa dari suaranya, nadanya yang mungkin tidak pas atau fals, atau mungkin fingeringnya kurang enak, atau ya mungkin perlu setting dikit. Karena datangnya saxophone dari ini, kita tahu semua ya, saxophone ini nggak ada yang dibuat di Indonesia ya guys ya, kecuali mungkin Yamaha ada ya pabriknya di Indonesia. Tapi kalau saxophone paling deketnya kita ada dibuat di Vietnam kalau nggak salah. Kemudian yang paling marak tentu saja saxophone dari Cina dan dari Taiwan. Kemudian baru setelah itu saxophone dari Eropa ya guys ya. Dan Amerika tentu saja punya beberapa brand saxophone yang sayangnya sudah tidak produksi lagi, dan banyak dia source pabriknya di Taiwan juga atau di Cina juga ya guys. Oke, jadi ini Zefrans Zas 600 yang kita semua sudah tahu ya guys ya. Kalau kalian mungkin mau in-depth reviewnya, kalau kalian mau review yang mendalam, saya udah bikin tuh videonya di video saya. Jauh sebelum ini saya udah bikin beberapa video tentang Zefrans Zas 600 ini. Karena memang Zefrans ini dari setahu saya, dari saya belajar saxophone itu tahun 2010-an itu udah ada guys ya. Jadi ini termasuk saxophone yang mereknya awet. Nggak cuman ngisi kekosongan pasar sebentar terus hilang. Ini bener-bener kayak udah ada gitu di Indonesia. Dan dia dapat garansi juga. Jadi ini Zas 600. Kalau saya pegang feel-nya sih ya enak guys ya, enak ya. Ini udah standar banget, jadi bukan kayak saxophone yang kayak kaku-kaku gitu, dipegangnya nggak enak. Dan ini datang lagi Zefrans Zas 500. Apa bedanya? Kalau sekilas kita lihat guys ya, saya agak deketin sedikit, kalian bisa lihat nggak bedanya? Nah, kelihatan banget kan? Nah, kalau dari desain sih mungkin sama ya guys ya, tapi kalau dari warna nih guys ya,
warna. Kalau Zefran Jazz 600 memang dari factory-nya, dari pabriknya itu speknya itu kayak dibilangin dia rose gold guys. Rose gold tuh kayak gold emas tapi rose tuh kan merah guys ya, jadi kayak gini ya, jadi kayak kuning orange kemerahan gini. Sementara kita taruh dulu yang Jazz 600, kita mau agak fokus ke yang ini guys ya, karena ini yang baru banget nih guys, yang hot banget. Ini Jazz 500, ini lebih ke kuning ya guys ya, jadi kayak yellow brass gitu, kayak brass kuningan, bener-bener kuning. Tapi ini keduanya sama, Zefran Jazz 600 dan Jazz 500 sama-sama spesifikasi finishingnya yaitu gold lacquer. Terus bedanya di mana? Kalau kita lihat tadi, Jazz 600 agak merah, sementara ini yang Jazz 500 agak kuning. Bedanya mungkin yang paling terlihat di bumper key-nya ini guys ya. Bumper key-nya dia warnanya warna merah ya guys ya. Sementara yang Jazz 500 tadi, untuk mengingatkan saja, ini warnanya warna hijau ya guys. Hijau, kadang-kadang ada yang putih guys ya. Nah ini kayak gini. Terus juga desain bumper, apa sih ini namanya, key guard-nya yang seperti ini, yang di base dan B, terus yang di C dan di decrease, itu desainnya agak sedikit beda sih guys ya. Kalian bisa lihat, ini yang Jazz 500 dan ini yang Jazz 600. Saya sandingkan ya, beda sedikit lah guys ya. Kalau dari desain, apa sih namanya, desain bentuk lah guys ya. Tapi kalau dari segi overall kayaknya hampir sama guys ya. Dia dengan ada fitur kayak handrestnya ini masih yang sudah yang apa, sudah yang pakai besi armrestnya. Kemudian juga necknya ya, neck standar seperti ini dengan tulangan di bawahnya. Kemudian juga sudah, oh iya mungkin bedanya ini guys ya, kalau yang Zefran kita hanya yang Jazz 600 guys ya, hanya dapat satu pengencang neck di sini. Biasanya kan ada satu lagi, ini untuk pengencang lire, dia adanya di sini ya, terpisah ya guys ya. Sementara kalau yang Jazz 500 dia pengencang lirenya ada di sebelah kiri, jadi terkesan ada dua baut yang sebenarnya ini fungsinya dua hal yang berbeda. Yang ini untuk mengencangkan neck dan yang ini untuk mengencangkan lire. Lire itu apa? Jadi lire itu kayak kalau kita marching band terus ada partitur yang harus kita lihat sambil jalan, dia bisa ditancepin di sini guys. Ini ada lubang, kita bisa tancepin gitu, dan kita bisa sambil lihat gitu guys, sambil jalan sambil kita lihat. Nah itu lire ya guys ya, kayak gitu. Oke, kemudian selanjutnya guys ya, ternyata fitur yang di Jazz 600 tuh ada dan di Jazz 500 ini nggak ada, yaitu fitur ini guys. Saya nggak tahu ya kalian bisa lihat apa enggak ya. Di sini, di dalam sini ada kayak baut kecil, ada satu, ada dua, dan ada tiga harusnya. Oh ya, dan ada satu lagi di bawah. Ada tiga ya guys ya, 1, 2, 3. Kemudian di atas juga ada harusnya. Oh ya, di atas ada 2. Di belakang sini guys ya, 1, 2. Ini fungsinya untuk teknisi kayak untuk setting supaya lebih gampang setting lah guys istilahnya. Kalau sementara di seri Jazz 500 ini nggak ada guys ya. Ini nggak ada. Ini mungkin bagi teknisi enakan kalau ketemu servisan istilahnya untuk setting, enakan yang Jazz 600. Karena kalau yang ini kita harus kayak manual, setting manual gitu guys. Tapi kalau untuk pemain sih, mau ada bautnya itu atau nggak ada, itu nggak masalah, nggak ada ngaruhnya sama sekali sebetulnya. Dari segi suara nggak ada ngaruhnya. Jadi mungkin dia memapras harga di desain itu guys ya, tapi tidak mengurangi kualitas suara dan kualitas apa ya, kenyamanan. Karena itu emang nggak ngaruh sih di istilahnya di player ada atau enggaknya itu baut itu. Sementara mekanisme yang lain semua sama aja guys ya. Sekarang kita coba guys ya. Kalau tadi sih saya sudah coba guys ya di beberapa saat ya guys ya. Saya compare, ternyata seri Jazz 500 ini punya suara yang kalau menurut saya sih lebih empuk ya guys ya. Kayak lebih mellow gitu dari saxophone Jazz 600-nya. Tadi saya udah bikin postingan di Instagram saya. Kalian bisa cek aja di Instagram saya.
aka.sutisna, aka.sutisna. Kalian bisa follow di situ, dan kalau kalian mau tanya-tanya tentang saxophone, terutama yang ini atau yang lain, kalian bisa kirim message di situ atau ada nomor WA saya juga. Dan ini ya guys ya, kita mau coba sekarang sampel soundnya kali ya. Kita coba dulu ya, kita kasih lagu sederhana. Setelah ini kalian bisa bandingkan dengan yang ZAS 600. Yuk kita coba guys. Ya, kalau saya denger sih suaranya jadi lebih kayak sendu, lebih mellow. Bukan lebih tebel ya, memang agak lebih tebel, tapi kayak lebih ada reverbnya gitu ya, lebih reverb. Tapi powernya kayak agak lebih low gitu guys. Jadi kalau kalian yang suka saxophone yang kayak lebih soft, ini kayaknya lebih cocok buat kalian. Kita coba lagi guys ya. Gitu guys, jadi suaranya lebih soft lah. Kita langsung bandingin aja ya guys ya sama saxophone yang seri ZAS 600-nya. Oke, ini dia ZAS 600-nya. Kita coba, kita masukin mouthpiece-nya. Ini mouthpiece saya mouthpiece SR Tech ya guys ya. Mouthpiece yang kalau menurut saya sih suaranya bright ya guys ya, tapi dia kena Zefrans yang ZAS 500 jadi kayak mellow sendu gitu. Jadi saya seneng. Kita coba pakai yang ZAS 600 dan kalian bisa bandingin suaranya. Nah, kalian bisa dengar kan guys ya bedanya. Jadi kalau kayak ZAS 600 ini salah satu alasan kenapa dia laris manis dan banyak yang rekomen ya kayak gitu suaranya. Suaranya empuk, terus dia bright dan nyebar gitu, kayak lebih apa ya, kayak lebih keluar lah gitu guys ya, dibanding saxophone yang harganya mirip-mirip. Ini termasuk yang lumayan recommended. Kita coba lagi guys ya. Nah, ini ZAS 600. Sekarang kita balik lagi ke ZAS yang 500. Kalian bandingin langsung guys ya. Nih, kita suaranya yang tadi lagu apa ya? Ya. Nah, gitu guys. Jadi kalau menurut saya sih, berdasarkan saya cobain beberapa saat gitu guys ya. Ini terus terang baru aja saya unboxing tadi. Jadi saya kayak baru ngulik-ngulik dikit ya guys ya. Tapi dari sesaat saya coba, ini memang suaranya kayak lebih soft, lebih mellow gitu guys ya. Kalau menurut saya sih asik aja deh guys. Apalagi kalian yang suka niup saxophone yang
lembut gitu guys ya. Terus kalian bayangin kalian main lagu-lagu yang slow, ini bisa jadi pilihan guys ya. Apalagi kalau kalian baru mau belajar terus pengen cari saxophone yang istilahnya lebih terjangkau lah guys ya. Sebenarnya Zefran Jazz yang 600 ini juga udah terjangkau banget ya dengan 4,5 juta. Tapi ini jauh lebih terjangkau lagi dengan 4,25 juta ya. Jadi 4,250.000. Jadi beda 250.000 dengan fitur-fitur yang agak beda sedikit, tapi tidak mempengaruhi di kualitas tentu saja. Terus juga kalau kalian lihat ini warnanya agak rose gold, sementara ini warnanya yellow brass. Ini suaranya lebih mellow, lebih soft, sementara ini suaranya lebih keluar, lebih vibrannya lebih dapet gitu istilahnya guys ya. Yang keunggulannya keduanya sama-sama siap main begitu dikeluarkan dari boxnya. Jadi kalau kalian kayak beli saxophone Zefran itu kayak nggak khawatir lah guys ya, nggak takut kayak gacha lah, nggak takut kayak kalian beli saxophone yang dapetnya yang ya nggak siap main atau yang istilahnya kurang bagus lah. Dan jangan lupa juga semua pembelian saxophone Zefran ini dapat garansi 1 tahun loh guys, free maintenance ya guys ya. Kalau kalian mau tahu di mana belinya dan mau coba tanya-tanya, kalian bisa ke Instagram saya ak.sutisna. Saya kasih linknya juga deh di deskripsi. Terus kalau kalian juga mau langsung beli, link pembeliannya ada di Tokopedia atau bisa langsung ke Instagram saya juga boleh. Workshop saya ada di Bogor dan ada di Jakarta. Jadi kalau kalian yang di 2 kota itu bisa langsung datang ke workshop, nanti janjian sama saya atau sama teman saya yang bisa bantu ya guys ya di workshop. Terima kasih udah nyaksikan video ini. Semoga ini membantu guys ya buat kalian yang kayak pengen mau beli saxophone tapi bingung ya guys, punya budget terbatas tapi nggak mau dapat saxophone yang gacha, yang istilahnya nggak jelas, low end banget gitu guys ya. Ini bisa jadi pilihan nih guys ya, karena pertama namanya udah sangat terkenal, banyak banget yang pakai, sudah lama ada di Indonesia, dan ini menjadi jaminan guys ya, dapat 1 tahun free maintenance. Kalau kalian ada apa-apa dengan saksofonnya, dalam 1 tahun pemakaian bisa diservis gratis. Mantep nggak guys? Dan semua pembelian Zefran itu dapat hardcase-nya juga, dapat mouthpiece, dapat reed, dapat neck strap, semua deh, pokoknya siap main. Kalau kalian ada yang mau ditanya-tanya bisa ketik-ketik di komen, atau kalian langsung aja ke Instagram saya untuk kirim message dan WA ke saya. Silahkan guys. Terima kasih udah nyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya klik like dan subscribe ya. Bye bye.